Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Gue mau bahas soal kasus yang udah lumayan lama sih, tapi gak apa-apa lah, masih mau gue bahas soal Piala Oscar kemarin. Chris Rock yang ditampar sama Will Smith karena bercandanya menyinggung istrinya Will Smith. Ya, seperti konflik-konflik internet lainnya pada umumnya, ketika ada konflik pasti opini-opini publik bertebaran tuh di mana-mana. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro Will Smith, ada yang pro Chris Rock, ada yang kontra Will Smith, ada yang kontra Chris Rock, gitu dah. Kalau gue pribadi, gue mau bahas dari nilai bener salahnya dulu nih. Bener salah ada dua nih, ada di mata hukum sama di mata sosial. Yang gampang ya di mata hukum. Kalau di mata hukum, kekerasan yang dilakuin Will Smith ya sangat bisa sangat bisa disalahkan karena di Amerika itu ada yang namanya kebebasan berpendapat, freedom of speech. Tapi nggak ada tuh kebebasan kita bereaksi terhadap pendapat orang lain. Ketika ada orang lain ngomong jelek atau menyinggung kita dengan kata-kata, reaksi kita terbatas, kita nggak bisa mukul salah satunya. Tapi kalau reaksi omongan ya nggak terbatas, bebas, sama-sama freedom. Jadi kita cuma bisa membalas dengan kata-kata lagi. Tapi kalau udah main pukul, main fisik, itu udah nggak bisa. Itu di mata hukum kita bakal salah. Jadi ya udah, case close, gampang lah kalau di mata hukum. Karena udah ada hitam di atas putihnya, udah ada hukumnya ngaturnya, ya udah case close, si Will Smith yang salah kalau di mata hukum karena udah melakukan kekerasan. Nah, yang ribet di mata sosial. Sosial kan banyak nih, nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma 10 orang, banyak lah. Ada kelompok sosial di sana, ada kelompok sosial di sini, di mana-mana banyak. Jadi kalau di mata sosial, ada kelompok sosial yang menganggap bahwa bercandanya itu udah kelewatan dan Chris Rock pantas untuk dipukul. Ada juga yang menganggap bercandanya udah kelewatan tapi gak perlu sampai dipukul. Ada juga yang menganggap bercandanya wajar-wajar aja, toh banyak yang ketawa. Macam-macam dah tuh, gak ada patokan benar salahnya kalau di mata sosial, karena sosial kan macam-macam, luas. Menurut gue sah-sah aja, namanya juga opini kan, pendapat. Sosial juga macam-macam, gak semua sosial sama apa yang di tempat kita, beda-beda. Jadi sah-sah aja. Tapi untuk kelompok sosial yang beranggapan dia pantas dipukul, ya hati-hati, karena balik lagi ke nilai hukum tadi. Ketika lo merasa itu pantas dipukul, dan lo akan melakukan hal yang sama ketika lo mendapat hal yang sama, hati-hati, soalnya ada nilai hukum kan. Itu konsekuensi. Tapi kalau udah di mata sosial ya udah semuanya bebas berpendapat. Karena apa yang benar menurut sosial A belum tentu benar menurut sosial B. Jadi macam-macam lah, nggak ada tolak ukur benar salahnya kalau di mata sosial. Dan menurut gue sah-sah aja, asal jangan standar ganda. Standar ganda tuh dalam arti gini, ketika lo termasuk golongan kelompok sosial yang menganggap bahwa itu bercandanya kelewatan, artinya lo juga gak boleh bercanda tentang itu ke orang lain juga. Kalau lo menganggap itu bercandanya kelewatan tapi lo sendiri ngebercandain hal itu ke orang lain, itu namanya standar ganda. Nah, ini yang gak boleh. Gituin orang lain mau tapi giliran digituin baik, lo mukul. Nah, itu standar ganda. Ini gak bener, ini gak boleh kayak gitu. Dan untuk kelompok sosial yang menganggap bercandanya masih dalam batas, ya silakan lo bercandain hal itu ke orang lain. Tapi ya lihat dari sejarah, lo bakal punya konsekuensi dipukul ketika yang lo bercandain ternyata menganggap bercandaan itu kelewatan. Kalau gue boleh ngutip dari tweet salah satu komika Indonesia, Bintang Emon, nanti gue taruh linknya. Jadi Bintang Emon nge-tweet gini, dibilang jujur-jujuran aja. Kalau kita bercanda dimanapun itu, di panggung atau di tongkrongan, ketika bercandaan kita menyinggung orang lain atau orang lain gak suka sama bercandaan kita bakal punya risiko dipukul sama orang itu.
Terus di bawahnya lagi dia tulis, meskipun untuk orang yang mukul ya bakal ada konsekuensi, yaitu berurusan dengan hukum. Gue setuju sih sama tweet ini, karena kita nggak tahu nih, kita bercanda itu kan refleks ya. Kita nggak tahu nih orang yang kita bercandain terima apa enggak nih. Tiba-tiba dia nggak terima terus dia mukul kita, ya bisa-bisa aja itu resiko atas perkataan kita. Kalau kata Panji Pragiwaksono, founder stand up comedy Indonesia, dia bilang ketawa sama tersinggung itu sama-sama refleks. Ketika kita mendengar hal yang lucu, kita bakal refleks nih, ketawa, wah lucu. Tapi ketika kita mendengar hal yang ternyata nyinggung hati kita nih, kita bakal refleks nggak suka sama kata-kata itu. Nah, tapi menurut gue, ketidaksukaan kita terhadap kata-kata, bercandaan atau opini orang itu bakal lebih bijak kalau ditunjukkan dengan hal lain selain memukul. Karena memukul itu kan udah jelas tuh di mata hukum salah, tapi lo bisa mengekspresikan ketidaksukaan lo mungkin dengan ngomong langsung, gue gak suka nih lo kayak gitu. Atau mungkin cabut gitu, atau ya apapun lah ekspresinya dengan yang lain, tapi jangan mukul. Karena kalau mukul udah jelas di mata hukum salah. Jadi buat kalian yang menganggap itu pantas dipukul kalau tersinggung, hati-hati aja. Itu nilai-nilai yang kalian anut di kehidupan sosial kalian, tapi fakta hukumnya ya kalian salah kalau udah mukul orang. Jadi hati-hati. Tapi by the way, kalau ngomongin soal hukum, gue pernah dengar yang namanya justice restoration. Kalau nggak salah tuh, ini kalau salah koreksi ya. Kalau nggak salah, justice restoration tuh kayak gini. Kayak misalkan lo mukul orang, tapi karena orang itu pengen ngejahatin lo. Atau misalkan gini, lo mau dibegal nih, lo melindungi diri lo nih dengan cara lo ngajar duluan tuh orang tuh. Nah itu kalau nggak salah lo bisa dapet justice restoration karena lo memukul dengan alasan melindungi diri. Itu namanya justice restoration. Kalau nggak salah ya, gue juga bukan orang hukum sih. Coba nanti Google aja deh. Tapi apakah dengan tersinggung bisa dipakai nih justice restoration? Gue mukul orang karena gue tersinggung. Sementara batas ketersinggungan orang beda-beda. Mungkin ada yang karena hal sepele tersinggung, ada yang sama sekali gak bisa tersinggung mungkin saking kuatnya. Ada juga yang karena hal udah besar tersinggung. Nah ini, jadi gue rasa kayaknya gak bisa deh dipakai justice restoration, karena tolak ukur ketersinggungan tuh gak ada, karena setiap orang punya batasnya masing-masing. Gak ada batas sakleknya. Nah kalau menurut gue pribadi, gue pro ke Chris Rock atau pro ke Will Smith nih. Kalau menurut gue pribadi, dua-duanya gak ada salahnya minta maaf. Karena kalau menurut gue Will Smith salah, udah mukul, jelas di mata hukum pun salah, dan menurut gue pun salah, meskipun ya emosi gak ada yang tahu ya, tapi tetap akan lebih bijak kalau gak mukul. Jadi menurut gue mukul salah. Jadi akan lebih baik kalau si Will Smith minta maaf ke Chris Rock karena udah mukul. Sementara Chris Rock salahnya di mana nih? Kalau menurut gue salahnya, gue nggak berani bahas soal jokesnya ya, karena tapi kalau soal menyinggung perasaan orang, nah ini gue berani bilang salahnya ya di menyinggung. Katakanlah jokesnya lucu, banyak yang ketawa, banyak yang suka sama jokesnya, tapi karena jokes itu lo udah menyinggung perasaan satu orang nih, walaupun lo udah membuat senang lebih dari satu orang, tapi lo udah menyinggung perasaan satu orang. Dan menurut gue gak ada salahnya kita minta maaf karena udah menyinggung perasaan orang itu. Jadi gue berani bilang Chris Rock silakan aja minta maaf karena udah menyinggung satu orang ini. Gak ada salahnya kan minta maaf, gampang, gratis juga. Gitu cuy. Ya udahlah, segitu aja opini dari gue, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya udah. Cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.